tentang kendaraan kan pun betul Bapak. Iya. Nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang baru datang, bisa melakukan pembelian dan penukaran tiket di bagian kiri dan kanan. Kiri untuk bagian luar atau perempuan, dan kanan untuk bagian ikhwan atau laki-laki. Minta tolong untuk tetap tertib saat akan masuk di pintu masuk ya teman-teman. Apa? Kok ngenang-ngene iso? Endi to? Kowe mau kok ngenang-ngene? Sing ndi? Lah ya kowe kayane kok. Kaya apa iki? Dikon ning nggon kono ini udah dadi satu. Saya informasikan kembali untuk teman-teman yang belum membeli tiket, bisa beli tiket secara on the spot di bagian tiket OTS dengan harga Rp10.000 per individu. Saya himbau kembali untuk semuanya untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Dan ketika akan masuki tempat pengecekan, minta tolong untuk tasnya dibuka supaya dicek oleh teman-teman di pintu masuk. Dileboni jeneng. Ayo kuwi dilebok. Pintu masuk untuk teman-teman Ikhwan ada di bagian kanan Bukuan dan untuk Ahwat di bagian kiri ya. Mohon Bukuan tertib. ndiane diketok siji, disuwek siji gitu. Engko kono teko amate. Iya teko amate. Simpan nggak ya? Ini Nggih. untuk dia. Oh ya. Yang kemarin udah nggak perlu kan? Iya nggak perlu langsung aja. Peta apa, Mas? Insyaallah umrah. Oh udah nunggu ini. Amin. Ya, benar. Kene siji no. Untuk Kartusnya kok bang? bisa dimasukkan di bagian kanan pintu Sudah masuk. dicek tasnya Bapak? Hah? Tasnya sudah dicek Apanya? untuk tas. Oh ya, monggo. Iya. Nggak boleh bawa apa? Minuman Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada minuman. Ini tripod. Ini mau gongsek rana ya? Di rana deh. Di Bu. Ibu di sini. Ya ditempel ke Dit. Ditempel ke. Iki sing ngene.
Nyanyi gini ya. Wah, iki. Iki wis pas lho. Oh, nek kono kene-kene dingene iki lho. Iki metu kono iso ora? Yo. Langsung mlebu Nek rono. ngono Kaya mbak iki lho mlebu rono ora iso. Yo mubeng yo nang kampung. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Mbak. Enggak sama anak sama istri. Nah, ini malam udah petang golek neng di. Dari pagi. Ya dari kemarin. Dari kemarin. Sudah pada. Alhamdulillah. Mari saya tak nyari. Depan ada apa, Nu? Ya. Ya, jelas. Oh ya. Bukan hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena tanggung jawab ini ada pada pemerintah daerah. Tapi kita tidak memberikan tekanan pemerintah daerah. Kita bicara itu pusat terus. Ya, pusat memang bidang polisi, tapi ini tanggung jawab di daerah yang harus ditunaikan. Karena itu saya mengajak kepada semuanya, kalau kita ingin terjadi perubahan, tidak cukup dengan kita mengharapkan orang lain yang mendorong. Mari kita sama-sama dorong setiap wilayah di Indonesia memastikan ada pendidikan sampai SMA untuk setiap anak yang lahir di tempat ini. Nah, dengan begitu, maka apa yang tadi diungkapkan tentang keinginan untuk sekolah tinggi mungkin belum merata, ya. Salah satu cara paling sederhana sekalian, teman-teman semua,
temui komunitas-komunitas itu seperti indah pulang kampung. Lalu ada di sini Abul, Pangkal Pinang, ataupun Selma. Pulang tunjukkan kepada keluarga, pada lingkungan masyarakat, dua orang, satu yang terdidik hingga tuntas dan satu yang tidak terdidik. Lalu ajak orang tua di sana untuk membayangkan, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang akan datang, Bapak Ibu ingin anaknya seperti yang mana? Seperti yang terdidik atau seperti yang tidak terdidik? Kita seringkali mengajak untuk memproyeksikan ke masa depan. Seperti apa gambaran masa depan bagi anak-anak kita yang terdidik dan tidak. Dan terdidik itu tidak harus sekolah secara tradisional, tapi juga masuk di dalam pondok, masuk di dalam boarding school, masuk di dalam asrama. Itu semua adalah bagian dari pendidikan, dan itu yang harus ditunjukkan. Saya yakin orang tua kita ketika ditunjukkan proyeksi masa depan, hampir pasti mereka pilih anaknya untuk terdidik. Jarang sekali orang tua yang akan pilih anaknya tidak terdidik. Nanti ada pertanyaan yang sering muncul, Pak, banyak orang tua yang meminta anaknya kerja karena kebutuhannya belum terpenuhi. Bapak sekalian, menghadapi situasi itu, disitulah negara harus hadir. Negara membantu kebutuhan jangka pendek supaya anaknya bisa belajar dan memenuhi harapan di jangka panjang. Ini tanggung jawab negara. Tapi jangan sampai negara obral bantuan yang tidak butuh diberi, yang penting dukung. Ini yang harus berhenti. Kenapa menurut saya? Saya beri ilustrasi. Tanya nih, Indonesia tahun 70-an dengan Indonesia tahun 2000-an seperti sekarang, proporsi jumlah orang miskin banyak mana? Secara proporsi banyak dulu, secara jumlah banyak sekarang, karena jumlah penduduk kita itu jauh lebih banyak sekarang. Tapi secara proporsi itu lebih banyak. Tapi apa yang dikerjakan di era 70-an? Bukan beli bansos, bukan beri bantuan sembako yang baru, SD Impres, Koperasi Unit Desa, BRI Unit Desa, betul tidak? Sistem irigasi, pendekatan yang menyelesaikan masalah. Yang sering muncul hari-hari ini adalah bukan menyelesaikan masalah, tapi memberikan kebahagiaan pada yang punya masalah. Anda miskin, kami beri bantuan sosial, bahagia. Masalahnya selesai? Tidak, nggak selesai. Tapi bahagia? Iya, karena terima bantuan sosial membahagiakan sesaat, tapi tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan. Nah, negara itu hadir untuk menyelesaikan masalah atau untuk membahagiakan yang bermasalah? Menyelesaikan masalah. Bahwa ada yang punya kebutuhan harus ditangani, tapi tidak semua harus lewat bansos. Justru yang harus diperbanyak hari ini adalah memperbanyak program pendidikan, sekolah-sekolah, sehingga setiap anak Indonesia bisa belajar seperti itu. Gitu ya. Terus ada yang tanya tadi, generasi muda harus bagaimana? Bagaimana kita mencintai Indonesia? Yang di ruangan ini, cinta nggak sama Indonesia? Kurang keras. Cinta betul? Ya. I love you full atau tidak? I love you almost full. Almost full. Teman-teman sekalian, mencintai Indonesia. Tadi malam saya ngobrol ini di Bandung. Kebetulan acara Panji sama Tom Lemong itu ditanyain, kenapa sih Anda tetap mencintai Indonesia karena Indonesia sudah berbuat seperti itu pada Anda? Terus, dan jawaban kita dari itu sama. Ini adalah negeri yang orangnya baik-baik. Dan terbukti Indonesia itu masuk di dalam deretan bangsa yang paling dermawan sedunia. Bangsa yang salah satu yang paling ramah di dunia. Bangsa yang selalu mau membantu satu sama lain. Kebetulan saja hari-hari ini yang sedang pegang kewenangan tidak mencerminkan karakter yang ada di dalam masyarakat. Oke? Dan itu ada di mana-mana.
Tapi bukan berarti kita berhenti cinta Indonesia. Teman-teman sekalian, ini 17 Agustus 80 tahun. Coba bayangkan 80 tahun yang lalu. Pada saat proklamasi dikumandangkan, yang tahu ada proklamasi itu segelintir orang. Masyarakat di Jakarta saja belum tahu, tidak ada WA group, nggak ada itu yang namanya sebaran foto, nggak ada. Di Banten ada catatan sejarah, baru 3 minggu kemudian orang tahu merdeka. Nggak tahu mereka sekelompok orang, tapi sekelompok orang ini kaum intelektual, kaum cendekiawan yang terdidik amat tinggi di saat 95% penduduk tahu huruf. Mereka memproklamasikan, lalu mereka mendapatkan kepercayaan dari puluhan juta rakyat Indonesia. Kenapa mereka dipercaya? Karena mereka punya integritas, karena mereka menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan dirinya, di atas kepentingan keluarganya, di atas kepentingan kelompoknya. Karena itu ketika mereka mengatakan kita harus merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan, rakyat percaya. Sekarang 80 tahun kemudian kita harus kembalikan kepercayaan dari rakyat kepada orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin di negeri ini. Harus kembalikan. Jangan dibiarkan, karena itu memberikan rasa harapan. Dan Indonesia mempesona dunia. Teman-teman sekalian, dunia itu menempatkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang extraordinary. Dunia itu kagum teman-teman lihat Indonesia masa itu. Bayangkan, puluhan bahkan ratusan bahasa tersebar di ribuan pulau, bisa bersatu belum ada negara. Bisa bersatu belum ada negara, hanya karena punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu semua bergerak untuk menggulung kolonialisme dengan semangat yang tunggal, menyatu semuanya. Itu inspirasi di mana-mana. Tapi itu hanya bisa terjadi lagi-lagi karena yang memimpin memiliki Mari kita sama-sama kembalikan. Dan anak-anak muda, yuk anak-anak muda jangan diam. Anak-anak muda jangan diam. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang memilih tidak diam, memilih untuk bergerak, memilih untuk mengungkapkan. Kita lagi butuh itu. Kita perlu lebih banyak orang yang mau mengungkapkan, mau mengekspresikan, mau menuntut. Karena itu yang akan bisa menggerakkan perubahan. Jadi anak muda harus gimana? Anak muda jangan diam. Anak muda harus berekspresi. Dan kita cinta Indonesia walaupun sedang kondisinya seperti sekarang. Teman-teman, jangan pesimis soal Indonesia. Dari tahun ke tahun kita mengalami perbaikan. Cuman kadang-kadang kita merasa kok lama ya perbaikannya. Betul nggak? Kok lama ya perbaikannya? Ya, perbaikan perlu waktu. Kalaupun Anda merasa pemerintah yang pernah terpilih nggak cocok, dan 500% tahun 2014. Tapi itu selalu sensitif kalau ditanya kapan selesai. Betul nggak? Iya. Saya sih sederhana. Saya sering katakan di mana-mana. Anda bukan orang pertama yang kuliah. Kalau orang lain kuliah dan bisa lulus, insya Allah Anda bisa kuliah dan insya Allah bisa lulus.
nggak ada yang luar biasa. Nah, tinggal mau cepat atau lambat. Cepatkan kuliahnya selesai. Dan buat yang masih kuliah, baiknya IP-nya berapa ya? Abdul, IP berapa? Nggak usah jawab nih. IP berapa baiknya teman-teman? Apa? 4. Jangan, kalau 4 ketinggian. Gini. Usul. IP minimal Anda minimal seperti syarat beasiswa S2, sehingga Anda tidak ditolak daftar S2 karena IP-nya kurang. Cukup segitu aja. Selebihnya tambah dengan kepemimpinan, tambah dengan organisasi, tambah dengan tulisan, tambah dengan karya. Insya Allah itu akan bisa melampaui 4,0 dari IP Anda nantinya. Ya, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan, insya Allah sudah terjawab semuanya. Bentar, saya itu takut kita itu 1658 sedikit lagi teman-teman. Baik, tadi abang tadi yang saya sudah pilih tadi, mohon maaf. Mana beliau? Mari Bang. Udah jaga soundnya ya. Mari Bang. Jadi biar mempersingkat juga teman-teman perkenalan diri. Menyatakan dari mana, kemudian pertanyaannya itu jangan mukadimahnya jangan terlalu panjang, langsung to the point aja gitu. Ya, oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh salaman dulu Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Mikdad Mahrus, asal kebetulan sama Pak Anies dari Kuningan, Jawa Barat. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak. Sebenarnya saya bingung karena tadi pertanyaan saya kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Mungkin karena kurang lebih sudah sama disampaikan sama teman-teman tadi bertiga. Saya di sini mungkin ingin sedikit memberikan harapan dengan nanti mungkin di ujung sedikit pertanyaan begitu, Bang Abdul. Langsung aja ke poin. Pak Anies, saya pribadi sudah sangat muak akhir-akhir ini dengan pemberitaan di nasional tentang pemberitaan yang sampai kita ulang tahun kemerdekaan di 80 tahun ini masih diisi dengan pemberitaan yang negatif-negatif, utamanya dari pemerintahan negara kita sendiri. Saya ingin menyatakan pada Pak Anies, saya tidak tahu rencana Pak Anies ke depan seperti apa. Yang jelas, saya masih percaya pada Pak Anies untuk bisa memimpin negara kita ini menjadi lebih baik ke depan. Saya hanya mengetahui sedikit tentang Bapak, tentang track record Bapak. Sebelumnya, saya tidak mengenal Bapak seperti mungkin orang-orang terdekat Bapak, tapi intuisi saya menyatakan bahwa Bapak adalah orang yang positif, Bapak adalah orang yang memiliki niat yang baik, Bapak adalah orang yang tulus, Bapak adalah orang yang berintegritas. Saya harap Bapak ketika ke depan ditakdirkan menjadi pemimpin Indonesia tidak mengecewakan rakyat-rakyat Bapak. Pertanyaan saya Pak, sesuai tema, jangan lelah mencintai Indonesia. Gak usah ditanya, kita udah lelah Pak. Ya kan? Sudah sangat lelah Pak. Mungkin saya pengen nanya begini Pak, saya juga gak ngerti Bapak kemarin dipilih sedikit itu suara yang memilih Bapak. Padahal Indonesia sudah menawarkan pemimpin yang secara kasat mata, walaupun kita tidak bisa melihat hati Pak Anies, secara kasat mata kita bisa melihat, kita bisa mendengar gagasan yang paling bagus adalah gagasan yang dikeluarkan oleh Pak Anies. Saya tidak mengerti mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa memilih dengan akal pikiran yang adil begitu Pak, mungkin bahasa halusnya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, jikalau Bapak nanti mungkin ditakdirkan insya Allah bisa mengikuti pemilihan presiden lagi atau apapun amanah yang sekiranya Bapak bisa berkontribusi untuk negeri ini, bagaimana sih Pak kita sebagai manusia Indonesia untuk bisa berpikir secara adil, secara cerdas,
dalam memimpin diri kita sendiri dan juga dalam memilih pemimpin Indonesia untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikdad. Oh, Mikdad panjang sekali kok. Pertanyaannya cuma bagaimana kita berpikir secara adil dan cerdas, itu doang. Terlalu panjang. Abdul, barangkali bantu saya jawab, Abdul. Saya tidak tahu. Baik, saya tidak tahu Pak Anies, tapi Pak Mas Mikdad ini dia panjang-panjang mukadimahnya. Intinya adalah dia pengen tanya ke Pak Anies, bagaimana kita bisa berpikir secara adil dan cerdas. Bung Mikdad, terima kasih. Doakan bisa amanah istiqomah. Amin. Dan kita berjuang sama-sama, tidak berjuang sendirian. Saya sering sampaikan di dalam perjuangan kemarin, memang saya dapat tugas pegang mikrofon, berada di depan, kena sorot lampu, berbicara, itu tugas saya. Tapi bukan itu sesungguhnya perjuangan. Lihat ruangan ini. Ya, memang saya dan Abdul yang berada di panggung pegang mikrofon. Tapi ini bisa terjadi karena ada orang-orang tak terlihat yang bekerja di belakang layar, yang menyiapkan sound system, yang menyiapkan panggung, yang menyiapkan layar, yang menyiapkan batas, yang menyiapkan semuanya di belakang layar. Bahkan pada saat saya sedang berbicara ini, yang paling menentukan itu bukan saya yang bicara. Yang paling menentukan adalah pemegang sound system di belakang yang tak terlihat wajahnya. Kalau dia memutuskan mematikan amplifier, selesai acara ini. Betul tidak? Ya, jadi Mikdad, saya sampaikan ini perjuangan sama-sama. Saya dapat mikrofon, tapi keberhasilan tidak ditentukan oleh yang pegang mikrofon saja. Keberhasilan ditentukan oleh gerakan bersama untuk menyadarkan. Mari memilih secara rasional. Mari memilih dengan bebas tekanan. Tumbuhkan imunitas. Saya sering sampaikan yang ikut memilih kemarin adalah orang-orang yang tahan imbalan dan kebal tekanan. Betul tidak? Dikasih imbalan tidak bergeser, ditekan juga tidak bergeming. Tahan tuh. Karena itu syukuri. Kalau menjalani proses pemilu dengan jujur, selesainya itu kepalanya tegak. Tidak ada yang malu dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau menjalani dengan kecurangan, pasti tidak mau membahas, pasti nggak mau mendiskusikan, dan pasti menutup-nutupinya. Apakah itu DPRD, apakah itu apapun semuanya. Jadi buat Mikdad, buat teman-teman semua yang mau berjuang terus, yuk kita jangkau lebih banyak, kita ajak lebih banyak. Dan jangan hanya berbicara dengan lingkungan sekitar kita sendiri, jangkau semuanya. Jadi kalau bagaimana mengajak untuk berpikir objektif, adil, rasional, jangan hanya di antara kita. Kadang-kadang kita merasa puas karena sudah ngobrol di antara kita. Sesungguhnya yang harus dijangkau adalah justru yang di luar dari kita. Kalau itu dikerjakan, insya Allah nantinya perubahan akan menular dan harapan itu akan bisa membesar untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Anies. Kemudian pertanyaan terakhir saya yang di sini kan Mas. Ya, baik teman-teman, mohon maaf kita itu takutnya melebihi batas waktu yang diberikan. Jadi berikutnya saya yang bertanya mungkin hari ini ya. Pak Anies tadi itu saya menarik Pak Anies bilang bahwa kita itu harus bergerak. Kita sebagai anak muda ini harus aktif, mencintai secara aktif. Lalu kemudian menuntut kepada Pemda dan segala macam menyediakan bangku sekolah dan segala macam. Nah, tapi kemudian kalau misalkan itu bergerak, itu kan otomatis kayaknya akan menjadi sebuah demo di setiap daerah. Misalkan, taruhlah ya, kayak kebijakan di Pati, misalkan kita ambil contoh, merugikan kemudian orang demo. Nah, seringkali yang saya dengar ketika orang demo itu kemudian dari pihak SAR itu mengatakan bahwa demo itu melambatkan ekonomi, katanya biasanya. Nah, Pak Anies
demo itu, maksudnya masyarakat sering demo, ekonomi melambat gitu. Karena orang jadi tidak beraktivitas karena terganggu demo atau apa gitu. Orang lebih. Ya, gini. Sebenarnya ketika kalau kita lihat ya, demo itu ada dua. Demonstrasi yang karena aspirasi murni dan demonstrasi sebagai profesi. Kalau yang kedua itu kecil dan biasanya kalau pesanan sudah selesai, demonya selesai juga. Yang itu nggak terlalu dipedulikan. Tapi ketika ungkapan unjuk rasa itu genuine, biasanya secara stamina jauh lebih bersemangat. Jumlah bisa bertambah. Dan yang seperti ini harus diperhatikan dan direspon. Belum tentu jumlahnya awalnya banyak, tapi penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme. Dan ini menggambarkan ada kemampatan aspirasi. Jadi Abdur kalau ada situasi seperti ini, ajak bicara. Dulu ketika kami bertugas di Jakarta itu banyak sekali demo. Dan bicara aja dengan yang demo. Kenapa? Kan mereka mengungkapkan aspirasi. Dan dengan bicara, dengan dialog, maka akan ada tukar pikiran. Jangan ditakut, jangan dijauhi. Diajak bicara, ditemui. Dan kalau itu dikerjakan, maka akan tercapai yang disebut sebagai peningkatan level kepercayaan. Kenapa? Karena pemegang kewenangan mau dialog dengan warga. Tapi kalau ada demo dan yang di demo tidak mau ketemu dengan pendemonya, maka kepercayaan akan menurun. Makin menurun, makin sulit untuk diperbaiki. Saya rasa pelajaran di sebuah kabupaten menunjukkan itu hari ini. Dijauhi malah kemudian jadi tidak produktif, gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Anies. Tapi itu ya teman-teman, berarti demo itu tidak apa-apa, santai aja. Yang penting kalau diajak dialog, teman-teman harus siap dialog. Jangan kemudian diajak dialog, kami mau demo doang. Nah itu berarti teman-teman dibayar ya. Baik, kemudian Pak Anies, kita sudah 17:09. Kami takut kalau kelamaan nabrak waktu maghrib teman-teman. Jadi hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies sekaligus menjadi mungkin yang terakhir yang bisa kita bawa untuk pulang ya. Itu adalah bagaimana caranya agar kita tidak lelah mencintai Indonesia. Migda tadi bilang kami sudah lelah Pak Anies katanya gitu. Tapi lalu bagaimana caranya agar tidak lelah agar untuk mencintai Indonesia? Teman-teman yang di sini, kita lelah nggak cinta Indonesia? Ada yang iya, ada yang enggak ya? Ada yang iya, ada yang enggak? Teman-teman, negeri ini sudah memberikan kita banyak. Kita syukuri itu. Dan negeri ini tidak akan berubah kalau kita tidak mengubahnya. Betul tidak? Jadi kalau kita mau membuat kondisi negeri ini lebih baik, ya kita harus mengusahakannya. Saya kadang-kadang membayangkan proklamator kita ini 80 tahun yang lalu, kalau jadi Bung Hatta, sudah jadi doktorandus di Belanda. Kalau dia mau hidup enak, kerja aja bagi perusahaan Belanda. Kira-kira hidupnya enak tidak? Enak. Nggak harus repot-repot dibuang, nggak harus repot-repot berjuang. Soekarno apalagi, dia insinyur di masa semua orang masih buta huruf. Tapi apa yang terjadi? Generasi ini yang kelihatan dua nama itu, tapi lebih banyak teman-teman. Mereka memilih untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya dan rakyat Indonesia dalam satu perjuangan kolektif. Jadi bagi kita di sini, tempatkan masa hidup kita hari ini sebagai sejarah yang akan kita tuliskan untuk dibaca oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Nanti anak-anak kita dan anak-anak dari anak kita akan membaca kisah orang tuanya sambil menyimpulkan, orang tua saya ikut jadi bagian yang membuat republik ini lebih baik atau tidak ya. Dan teman-teman, di hari ulang tahun kemerdekaan kita,
orang tua dulu yang bekerja sebagai tentara Belanda, yang bekerja untuk perusahaan Belanda, tidak ada anak cucunya yang berani menceritakan dengan rasa bangga. Nggak ada. Yang cerita dengan rasa bangga adalah mereka yang memperjuangkan. Jadi nomor satu, pahami ini sebagai sejarah kita. Yang kedua, tengoklah ke belakang betapa kita dulu jauh lebih buruk daripada kita sekarang. Hari ini teman-teman dari Jogja ke Solo berangkat jam berapa saja aman. Pada masa itu kalau malam hari tidak ada yang berani dari Jogja ke Solo berangkat. Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak mau? Nggak berani? Ada apa? Ada begal, ada rampok di sepanjang jalan. Siapa yang melakukan? Ya saudara-saudara kita sendiri. Kita tengok ke belakang. Betapa kita dulu jauh lebih bermasalah daripada sekarang. Kalau dulu saja mereka-mereka itu sanggup menghadapi itu, jangan sampai kita masuk golongan yang tidak sanggup untuk melakukan perubahan di saat ada tantangan depan mata kita. Tidak boleh. Justru sekarang kita tengok, tantangan kita sekarang apa? Korupsi. Tantangan kita apa? Koneksi mengalahkan meritokrasi. Koneksi mengalahkan kompetensi. Betul tidak? Nah itu masalah lebih sederhana sebetulnya yang harus dibereskan dengan perjuangan. Sekarang kita masih lihat orang punya koneksi dapat posisi, orang punya kompetensi gak dapat posisi. Betul tidak? Promosi berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan prestasi. Itu harus diubah. Seperti dulu kondisi kita harus diubah. Jadi Indonesia yang kita miliki hari ini adalah Indonesia yang jauh lebih baik daripada dirasakan oleh orang tua kita dulu. Dan mari kita pastikan kita termasuk yang membuat Indonesia lebih baik untuk dirasakan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah dengan begitu, maka cinta kita pada Indonesia diwujudkan dengan kerja nyata untuk Indonesia. Insya Allah. Pak Anies, ini ternyata ada pertanyaan dari teman-teman kita dari disabilitas. Masih boleh kali ya? Satu aja ya. Boleh. Di mana? Ada di mana panitia? Itu disabilitas di sana. Hah? Ya disabilitas bukan Kak. Mohon maaf. Saya dikasih tahu panitia. Katanya ada teman dari disabilitas yang mau bertanya. Takutnya kesempatannya dibuka, yang diisi bukan teman disabilitas. Takutnya begitu kan? Oh sorry, mohon maaf. Beliau mengirimkan WA. Baik. Bukannya Kak ya? Itu kasihan, itu sudah semangat Ya, betul. sini. Dari dua pertanyaan. Mari. Mohon maaf. Nah, kita jawab itu di Ya, maju sekali depan. ya. Teman-teman, kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang gigih. Orang-orang yang gigih itu harus dibukakan kesempatan. Ya, siap. Kalau berikutnya ada yang sama, itu namanya meniru. Itu namanya meniru. Kalau ini namanya pionir nih. Ya. Nanti bisa coba saya tanyakan jika beruntung. Pertanyaan yang kaitannya dengan disabilitas, apa yang ingin disuarakan? Kondisi saat ini banyak disabilitas tuli menganggur karena banyak perusahaan menerima syarat harus pengalaman. Nah, kami ingin memberikan fasilitas pelatihan ataupun magang untuk disabilitas tuli sesuai potensi. Nah, intinya adalah Gini, teman-teman disabilitas kita tuli. Ya. negeri ini akan maju bila ada 4 kelompok diperhatikan. 1, penyandang disabilitas diperhatikan. 2, lansia diperhatikan. 3, anak-anak. 4, perempuan khususnya ibu hamil. Kalau 4 kelompok ini diberikan fasilitas penunjang ekstra, yang lainnya akan aman.
Ini syarat untuk kita maju. Bagi perusahaan dan bagi penyelenggara negara, berikan selalu slot untuk penyandang disabilitas bisa bekerja. Kalau dulu ketika kami bertugas di Jakarta, 1% dari setiap rekrutmen harus untuk penyandang disabilitas. Dengan cara seperti itu, maka penyandang disabilitas akan punya kesetaraan kesempatan. Jadi, teman-teman sekalian, memberikan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas itu amat penting. Itu. Ya, baik Pak Anies, siap. Kemudian yang tadi, yang pertanyaan berikutnya, ini ya, oh perasaan beda, betul nggak sih? Itu loh, itu loh. Oh, mohon maaf. Ini yang penyandang disabilitas itu yang gigih penuh semangat. Nah, ya. itu yang gigih penuh semangat. Mari Kak, yang gigih penuh semangat. Yang penyandang disabilitas, silakan. Silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies, perkenalkan nama saya Novita, Novita. Saya asli Tuli dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya dengan Bapak. Sebetulnya sebenarnya ada pertanyaan dari teman saya dan pertanyaannya sama dengan apa yang ingin saya sampaikan. Di situasi sekarang banyak sekali disabilitas tuli, banyak yang menganggur. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan cuma menerima syarat harus yang sudah berpengalaman. Nah, kami ingin sekali memberikan fasilitas untuk pelatihan magang untuk disabilitas tuli sesuai kemampuan kami. Bagaimana solusinya? Kami ingin diberikan fasilitas magang. Jadi banyak pemerintah yang tidak perhatian dengan disabilitas tuli. Begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana cara solusinya, Pak? Baik, terima kasih banyak. Sama seperti yang sudah saya bacakan tadi di WA tadi sebenarnya. Ya. Baik. Terima Bapak kasih boleh banyak. ada tambahan dari juru bahasa isyarat? Bisa tolong disampaikan jika sudah ada area prioritas, tapi alasan difabelnya terlambat datang, apakah pantas untuk digusur, Bapak? Terima kasih. Gini, pertanyaannya tentang disabilitas tuli dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ini Novita, sayangnya saya tidak pegang tanda tangan hari ini. Tidak pegang tanda tangan. Kalau pegang tanda tangan bisa langsung berinstruksi kerjakan A, B, C, D. Betul tidak? Ya. Jadi tadi saya akan sampaikan. Ini, makasih Novita. Boleh nanti bantu terjemahkan supaya dia bisa ikut melihat. Di sebelah sini aja biar nggak menutupi teman-teman di sini. Nah, berikan tadi perhatian pada 4 kelompok, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Artinya perusahaan, kemudian lembaga pemerintahan, setiap kali melakukan rekrutmen, berikan proporsi untuk penyandang disabilitas. Kami petugas Jakarta buatkan 1%.
1% untuk penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, usaha seperti yang Novita kerjakan, melakukan pelatihan itu bagus sekali. Yang seperti ini harus dibantu, harus didukung, karena inilah yang menggantikan atau menjadi substitusi peran negara. Dia bisa mengerjakan itu. Kalau itu dibantu, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan, meningkat kompetensinya, dan bisa hidup mandiri. Yang dibutuhkan oleh mereka bukan sekedar iba, yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara untuk bisa hidup mandiri dan meraih masa depan yang lebih baik. Itu yang dibutuhkan, dan itu harus diberikan oleh negara. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Kakak Panitia dan semuanya yang hadir di sini. Saya Anissa Mariam Abdullah. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu, Pak. Panggilannya? Mariam. Mariam dari mana? SMA Negeri 1 Kota Magelang. Kamu yang di UGM dulu itu ya? Ya, betul, Pak. Ini sama, waktu di UGM dulu juga di atas loncat-loncat ini. Oh, saya sampai nanya, siapa ini? JMBK nih ceritanya. Jadi Mariam ya, sama satu Magelang. Silakan Mariam. Bagaimana caranya mempersatukan kembali rakyat Indonesia yang terpecah belah akibat perbedaan argumen? Memberikan sedikit pidato sedikit saja, 30 menit. Teman-teman semua, kakak-kakak semua di sini. Jangan ragu. Saya pernah membaca buku Bapak Anies Memenangkan Indonesia. Beliau memberikan harapan yang besar bagi kita para pemuda. Begitu besar. Dan kita mengaku menyerah berjuang. Bahkan kita berharap pada negara ini. Di depan sosok yang memberikan kita harapan. Seharusnya kita sebagai generasi pemuda, kita harusnya mengajak bersama. Kita berharap kita mengayomi para masyarakat tua, muda, difabel maupun tidak. Bahwa kita semua adalah manusia merdeka untuk berharap. Happy birthday, Happy 80th birthday Indonesia. Merdeka! Terima kasih banyak Mariam. Masya Allah. Teman-teman panitia tolong kasih itu. Makasih Mariam. Ya, untuk Mariam yang menangis Pak, kalau Mikdad yang menangis saya tendang dari itu Pak. Kalau Mikdad tadi saya bawa pulang loh. Untuk Mariam. Kalau Mariam manis gitu ya. Kayak muncul. Nah, Pak Anies itu tadi kata-kata yang kemarin, bagaimana cara mempersatukan Indonesia kembali setelah begitu banyak kita berbeda dalam argumen, debat dan segala macam. Pertanyaan Mariam tadi bagus. Beliau mengatakan bagaimana mempersatukan setelah terpecah karena argumen. Teman-teman, argumen bisa membuat kita beda pikiran, betul tidak? Apakah kalau beda pikiran berarti kita pecah? Tidak. Ingat-ingat, lawan debat adalah teman berpikir. Lawan kompetisi demokrasi adalah teman di dalam berdemokrasi. Lawan di dalam politik adalah teman dalam demokrasi. Karena itu tidak pernah ada debat antar dua pandangan disebut sebagai musuh bicara. Pasti sebutannya lawan bicara. Kalau ada pertandingan sepak bola, kesebelasan A lawan kesebelasan B, tidak pernah disebut sebagai kesebelasan A musuh kesebelasan B. Betul tidak? Lawan saling menguatkan, musuh saling menghabisi. Jangan pernah kita menganggap musuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu menjadi syarat untuk kita bisa terus bersatu.
Ya, lawan, tapi bukan musuh. Kalau lawan saling menguatkan, kalau musuh saling menghabisi. Karena itu saya usul pada kita semua, keras juga ya suara belakang sana. Itu ada tambahan kekuatan kali di sana. Nah, kalau ada perbedaan pandangan, jangan buru-buru disebut perpecahan. Teman-teman, pecah itu fase paling akhir. Yang paling awal itu adalah polarisasi. Kalau polarisasi diteruskan, dia menjadi friksi. Kalau friksi diteruskan, dia menjadi konflik. Kalau konflik diteruskan, baru dia menjadi perpecahan. Oke? Jadi tidak ada polarisasi. Kalau mengalami friksi dan konflik, kita ya mengalami polarisasi. Dan polarisasi itu paling mudah dikembalikan ke dalam situasi pandangan. Justru kita harus berlatih dan tumbuhkan kedewasaan. Semua ingat-ingat teman-teman, kalau kita beradu argumentasi, bukan saja memenangkan argumentasi, tapi juga memenangkan hati yang berbeda pandangan. Itu tidak kalah pentingnya dibanding memenangkan argumentasi. Buat Mariam, terima kasih karena telah jadi anak muda yang selalu peduli, anak muda yang tidak tinggal diam. Lokasinya bukan di Jogja, tapi selalu hadir untuk membawa pikiran ketika hadir di forum-forum di Jogja. Ya, salut. Ini bibit-bibit, mudah-mudahan nanti dia akan menjadi salah satu pemimpin Indonesia di masa depan. Amin. Baik, itu dia tadi teman-teman semuanya, dan berakhir sudah sebenarnya acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan teman-teman. Satu hal yang mungkin terakhir yang ingin saya tambahkan dari perbedaan-perbedaan yang ada itu, mari kita belajar untuk melihat orang lain diawali dengan rasa sayang. Yang kita kritik pun karena sayang, kita dukung pun karena sayang, apapun dasarnya dengan sayang, insya Allah itu jauh lebih menenangkan di hati kita, jauh lebih enak ketika keluar dari mulut kita, dan akan lebih enak juga di dalam kita saling hidup bersilaturahmi antar teman, antar tetangga maupun antar suku dan bangsa ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin nanti kami mau berfoto sebentar, tapi mari kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Rahman pamit, Pak Anies juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong duduk pakai flash, teman-teman minta tolong.